alhamdulillah kami mampu mengolah sampah plastik. Ini yang menarik sekali. Sampah plastik ini menjadi sebuah BBM, bahan bakar. Bisa digunakan untuk kendaraan seperti mobil yang berbahan bakar diesel, solar tersebut, dan juga traktor, penggilingan padi juga menggunakan BBM yang kita olah dari sampah plastik tersebut. Ya, sampah organik kita olah menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani dengan harga yang cukup murah karena kita jual sekarungnya itu hanya Rp18.000. Anak-anak kita hari ini negara sudah merdeka namun mereka masih kurang gizi dan sebagainya. Dengan ini kami pemerintah desa memberikan bantuan sedikit susu tambahan bagi ibu hamil dan juga anak-anak di bawah usia 2 tahun agar bayi yang nantinya lahir ataupun sudah lahir tidak mengalami stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, podcast Mercusuar kali ini menghadirkan sosok kepala desa. Ini Desa Talon Ombo yang sudah terkenal dan ini adalah Bapak Kepala Desa yang penuh inovatif, terutama untuk membangun desanya, bagaimana untuk bisa memakmurkan masyarakatnya. Nah, ini nanti bisa menjadi sarana edukasi untuk kepala desa yang lain untuk bisa mengembangkan daerahnya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Badarudin ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Badarudin, Kepala Desa Talon Ombo, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Ya, Pak Badarudin ini, saya pernah main ke sana nih kok ada sesuatu yang luar biasa di antara desa-desa di Wonosobo ini. Iya. Ada juga pendopo, kemudian apa namanya yang ya ini sebenarnya Talon Ombo ini mau seperti apa, mau dibawa kemana gitu? Iya, Talon Ombo ini ada joglo satu-satunya di Indonesia yaitu Joglo Soekarno berada di Talon Ombo. Ini kemarin diresmikan oleh Kepala BPIP Bapak Kiai Haji Profesor Yudian Wahyudi pada tanggal 18 November tahun 2023 yang lalu. 2003. Yang kedua di TPS 3R ini kita ada pengolahan sampah yaitu limbah plastik. Yang menarik itu plastik kita olah menjadi BBM setara solar dan BBM tersebut bisa kita gunakan untuk kendaraan yang berbahan bakar dasar solar dan juga untuk diesel seperti penggilingan padi dan juga traktor. Joglo Soekarno itu sendiri seperti apa? Kemudian bisa juga dijelaskan tentang pengolahan sampah agar bisa ditiru oleh kepala desa yang lain karena sampah ini sekarang menjadi topik yang seksi, Pak. Iya, ya kita mulai dari Joglo Soekarno. Dengan adanya Joglo Soekarno di Talon Ombo menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat baik tingkat desa maupun juga tingkat nasional. Kenapa kita hari ini menyampaikan skup yang besar tingkat nasional? Alhamdulillah dengan adanya Joglo Soekarno dan juga pengelolaan sampah TPS 3R di Desa Talon Ombo ini banyak kunjungan baik dari lokal maupun nasional. Ini kemarin yang terbaru ada kunjungan dari SD Alam Cikeas di Bogor, Jawa Barat. Ini ada juga dari Kabupaten Garut akan berkunjung teman-teman kepala desa dan juga Pak Camatnya akan rawuh besok hari Senin ini. Dan tentunya di Joglo Soekarno ini menjadi agro eduwisata di mana memperkenalkan dunia pertanian, perikanan, peternakan menjadi satu wahana edukasi bagi anak-anak sekolah dan juga orang perkotaan. Ini selaras dengan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini selaras dengan apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan selaras kita sambut di Desa Talon Ombo. Yang kedua, khusus pengelolaan sampah, kami sangat prihatin dari awal mula keprihatinan kami beserta masyarakat, kami membangun TPS 3R
reuse, reduce, recycle ini, alhamdulillah kami mampu mengolah sampah plastik. Ini yang menarik sekali. Sampah plastik ini menjadi sebuah BBM, bahan bakar. Bisa digunakan untuk kendaraan seperti mobil yang berbahan bakar diesel, solar tersebut, dan juga traktor, penggilingan padi juga menggunakan BBM yang kita olah dari sampah plastik tersebut. Yang selanjutnya di TPS 3R ini juga sampah-sampah organik kita olah menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani dengan harga yang cukup murah, karena kita jual sekarungnya itu hanya Rp18.000 dan hasil di pertanian itu cukup bagus. Begitu gambarannya. Kenapa sih dinamakan Joglo Soekarno ini? Namanya kok di era-era yang kita memang harus menghargai jasa pahlawan ya. Iya. Nah, ini kenapa? Apakah Anda ini memang seseorang yang pecinta? Ini pertanyaannya mendalam sekali. Kita membangun sebuah Joglo Soekarno ini bentuk penghormatan, kecintaan kita kepada pahlawan bangsa. Ya, bentuk penghormatan, karena bagaimanapun dulu para pejuang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini sehingga hari ini bisa kita nikmati hidup tentram, ayem, adem, damai, cukup makan, tidur nyenyak. Nah, ini kan bentuk penghormatan kita kepada pahlawan. Tentunya dengan nama Joglo Soekarno ini nantinya harapan kami menjadi pusat studi bagi anak-anak sekolah dan juga masyarakat luas, dan tentunya untuk berjejaring tingkat nasional seperti itu. Tapi dengan jenengan bangun Joglo Soekarno ini, apa tanggapan dari pemerintah daerah ini? Tanggapan pemerintah daerah apakah menyambut baik atau bagaimana, apa sudah pernah dikunjungi dengan pejabat-pejabat di Wonosobo ini sendiri atau gimana? Tentang pejabat daerah ya ada sedikit yang sudah berkunjung. Mungkin beliau belum tahu dengan keadaan adanya Joglo Soekarno di Talunombo. Jadi kok kayaknya kok nelongso teman bangun Joglo tapi nggak ada support dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak yang terkait ini, kok nelongso teman, rasanya gimana? Ya tidak nelongso, tidak apa, namanya perjuangan itu ya harus kuat dan gigih. Untuk seperti pahlawan saja dulu mengorbankan jiwa dan raga. Kalau ini kita baru mengorbankan sedikit pemikiran saja lah, itu tidak masalah, itu tidak masalah. Untuk penanganan masalah pendidikan, kami mengadakan kegiatan belajar, kejar paket B dan C. Alhamdulillah tahap pertama tahun 2022 kemarin sudah meluluskan satu angkatan sejumlah 34 siswa paket B dan C, dan ini juga ada 29 siswa-siswi yang sedang menempuh belajar kejar paket. Biayanya gratis menggunakan anggaran dana desa. Total gratis. Gratis, pendidikannya gratis. Harus disupport pokoknya ini. Harapan jenengan tuh SDM di desa jenengan tuh akan seperti apa setelah ada pendidikan jenjang-jenjang itu? Apakah akan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi barangkali? Ya, harapan kami dengan adanya anak-anak ini, masyarakat ikut belajar kejar paket B dan C ini bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ke universitas. Tidak hanya melalui peningkatan SDM, tidak hanya melalui dengan kejar paket B dan C, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan menjaring dengan berbagai pihak. Antara lain kami berkolaborasi dengan BRIDA Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan soft skill bagi masyarakat agar masyarakat mampu berdaya saing merebut dunia kerja. Itu apa aja itu yang diberikan pendidikan dari itu? Kami dari BRIDA itu ada mesin serut untuk membuat tusuk sate, tusuk gigi. Alhamdulillah ini bisa diproduksi oleh masyarakat, pemuda-pemudi untuk kegiatan perekonomian masyarakat, karena Wonosobo itu banyak bambu yang melimpah ruah. Pemasarannya seperti apa, Pak? Alhamdulillah pemasarannya cukup bagus. Kita dengan cara
offline dan online. Pak. Online itu menggunakan telepon, WA, dan juga Facebook dan juga lain-lainnya. Itu pemasaran ya sampai mana Pak? Ya sementara waktu sekitar Keduh dan DIY lah. Keduh DIY ya. Nah sekarang masalah kesehatan ini Pak, gimana Pak? Ya masalah kesehatan kami prihatin sebetulnya dengan kesehatan yang ada, dengan isu-isu stunting, di mana anak-anak kita hari ini negara sudah merdeka, namun mereka masih kurang gizi dan sebagainya. Dengan ini kami pemerintah desa memberikan bantuan sedikit susu tambahan bagi ibu hamil dan juga anak-anak di bawah usia 2 tahun agar bayi yang nantinya lahir ataupun sudah lahir tidak mengalami stunting. Di Joglo Soekarno ini ramai sekali. Dalam artian kami juga membuat kandang komunal di mana nanti warga yang serumah dengan hewan ternak nanti bisa dikandangkan di kandang komunal itu untuk menjaga lingkungan bersih dan juga ketika seperti panjangan minat beternak namun tidak ada lahan, nah nanti bisa dikandangkan kandang komunal tersebut. Kami juga membangun jalan-jalan usaha tani dan irigasi untuk kemudahan akses petani ke persawahan. Karena betul kami sangat prihatin dengan adanya perkembangan zaman seperti ini. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, terus lahan-lahan subur semakin menyempit, keran import 19 negara sudah ditutup, tidak mengimport pangan ke negara kita lah, ini ancaman pangan semakin dekat. Maka dari itu kami memang betul-betul menggelorakan pertanian terpadu, di mana nanti ketika ada pertanian terpadu ini tumbuhnya SDM, masyarakat minat bertani, terus produktivitas pertanian meningkat, pasca panen juga bisa diolah ataupun dijual dengan harga yang cukup tinggi. Oke, untuk sekarang di lingkungan ya keamanan itu sendiri seperti apa Pak? Keamanan lingkungan desa? Iya, ya. Ada rondo atau apa gitu. Keamanan tingkat desa ya masyarakat berbaur bersama-sama menjaga stabilitas keamanan desa melalui kegiatan-kegiatan di lingkungannya. Oke, nah ini sekarang kan tahun politik Pak. Ya. Kira-kira gimana ini untuk, kan kebanyakan ini kan calon-calon ini kan suka gerilya, masuk ke kampung-kampung, ke desa untuk menarik simpatik. Itu bukan karena menjual program, tapi mereka biasanya memberikan sesuatu. Ini gimana kira-kira antisipasinya untuk menghadapi itu? Iya. Ya, harapan kami kepada masyarakat luas ketika musim pilkada dan sebagainya, pil-pil ini kita cermati calonnya siapa, terus latar belakangnya siapa, terus apa yang sudah dilakukan beliau sebelumnya untuk pembangunan jangka panjang yang akan kita nikmati ataupun kita rasakan 5 tahun ke depan. Dan efek dari kegiatan pilkada ini tidak hanya 1-2 tahun, tapi bisa berpuluh-puluh tahun yang kita rasakan baik buruknya di tangan kita sendiri. Jangan terus tergiur, nuwun sewu, mohon maaf ya, tergiur iming-iming, tapi bagaimana seorang pemimpin yang bisa memberikan program mendasar, meluas kepada masyarakat yang bisa kita rasakan nantinya. Ya memang ini nih rawan sekali nih. Jadi mau nggak mau ya harus. Jadi harapannya Bapak untuk pilkada ini Pak? Harapannya ya melahirkan pemimpin yang bagus, yang bisa mengayomi masyarakat, memberikan terobosan-terobosan, apalagi dengan slogan hari ini menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 lah. Ini di tahun 2045 ini adalah Indonesia Emas yang harus dipersiapkan dari hari ini, sejak sekarang lah. Ini pemimpin harapannya yang membuat kegiatan-kegiatan ke arah lebih jauh, memberikan kesempatan para pemuda-pemudi untuk bergabung di government agar mereka tahu dan juga bisa ikut
peran serta dalam membangun sebuah kabupaten, sebuah provinsi dan juga sebuah Indonesia yang hari ini sudah ditunjukkan oleh oleh negara hari ini dengan Mas Gibran masuk ke wakil presiden. Ini adalah suatu langkah yang baik untuk mewadahi nanti aspirasi generasi gen muda ini. Yeah. Nah, kita berlanjut lagi, ini ada sesuatu yang menarik ya, bahwa ternyata ini diam-diam ini beliau ini sudah banyak mendapatkan berbagai penghargaan. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Ya, kalau penghargaan sih mungkin impact dari kegiatan ya, Pak. Iya. Bukan suatu keinginan kita. Alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan Muldoko Award tahun 2021 di Wisma Kalia Jakarta. Dan kemarin di Bandung 100 pemimpin pembawa perubahan itu termasuk di dalamnya. Dan juga alhamdulillah saya anak desa juga ikut merasakan kemegahan, kemeriahan, kesakralan upacara HUT RI di Istana Negara. Alhamdulillah sudah 2 kali. Luar biasa 2 kali ini. Nah, Pak, sampai ini kan kepala desa ya, seharusnya kan duduk manis di kantor ya. Iya. Masih dodolan apa-apa itu ngatur waktu ini piye, Pak? Iya, karena kepala desa seperti saya harusnya memang biasa bekerja dan aktif. Alhamdulillah saya masih nyambi kegiatan beternak bebek, terus berjualan online, menghantar pesanan ke sana ke sini. Ketika saya ada rapat kumpulan di Wonosobo, mungkin ada sekitar yang pesan akan saya hantarkan. Seperti itu, ukur menambah pendapatan diri kami, seperti itu ekonomi. Gimana ngatur waktu nih, Pak? Bisa, semuanya bisa, tergantung niat dan tekad kita. Karena basic memang kita dulunya pernah bekerja di luar negeri dan alhamdulillah di luar negeri saya menjadi manajer perusahaan, 4 perusahaan sekaligus. Jadi saya sudah biasa tekanan dan bekerja itu berlari. Tidak hanya santai-santai, itu tidak. Moto hidup saya adalah kerja. Kerja seperti Pak Jokowi ya. Oh iya, seperti beliau lah sedikitnya, lebih kurang seperti itu. Iya, oke. Kalau biasa kerja di luar negeri, sekarang kalau melihat kondisi seperti di Indonesia ini, ada ketimpangan apa kira-kira dalam sisi pekerjaan penjenengan? Oh, mohon maaf ya, kalau di luar negeri mungkin lebih menekankan kedisiplinan dan juga target. Nah, kita karena kerja di perusahaan, tepat waktu, target itu penting sekali. Mohon maaf kalau di Indonesia secara umum ya masih kumpulan ini jam 9, nanti mulai jam 10. Dan kegiatan-kegiatannya belum begitu terarah pasti. Termasuk pejabat-pejabat ada undangan jam 9, datang bisa jam 10 ya. Itu sudah umum. Gimana merubah kita itu sudah umum. Memang disiplin itu paling penting sekali ya. Jadi disiplin, kemudian apa namanya, attitude ya. Iya. Itu harus memang penting sekali. Nah, ini kaula muda mungkin bisa mengambil sisi positifnya dari perbincangan kita ini, bisa menjadi edukasi dan kemudian bisa akan membuat diri sendiri. Nah, sekarang yang paling penting bagaimana kita jangan mengandalkan mencari kerja ya, Pak ya. Iya. Nah, menurut jenengan gimana? Ya, menciptakan peluang kerja walaupun kita harus sambil bekerja. Ini adalah solusi yang terbaik, adalah kita bekerja dan sambil menciptakan peluang kerja. Peluang kerja untuk orang lain barangkali. Iya, untuk diri sendiri dan juga orang lain. Itulah, mudah-mudahan semuanya akan bisa menjadi lebih baik. Amin. Dan bisa dicontoh bagi kepala-kepala desa yang ada di Wonosobo ini yang jumlahnya 200 berapa ya? 236. Ya, semoga kalau setiap desa itu bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Pak Badarudin ini, saya yakin sekali akan desa-desa tersebut akan menjadi makmur. Amin. Makmur ya, Amin. Sehat, tingkat pendidikan maju, semuanya sejahtera intinya. Amin. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.